Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Dumateng sedaya pengurus lan anggota Jamiah Tahlil Mushola An-Nur ingkang kula hormati, baik anggota lama maupun anggota yang baru, baik yang berwajah lama maupun yang berwajah baru. Khususnya di putaran ini berarti kita adalah orang-orang yang baru karena ini baru mulai. Yang saya hormati juga peserta, khususnya anggota yang masih mau meneruskan dengan eksis berjamiah melalui Jamiah Tahlil malam Ahad ini. Mudah-mudahan Allah melanggengkan keniatan dan komitmen kekuatan, khususnya dengan niat yang baik dan benar, karena berjamiah, khususnya kita yang hidup di perkampungan ini, secara tidak kita sadari merupakan ikut berkontribusi dalam berbagai hal yang positif. Bagi agama, ini merupakan implementasi pengamalan kita beragama. Kenapa? Karena dengan berjamiah kita menjaga hubungan silaturahim. Apalagi di era zaman now, era modern, di mana bukan hanya orang kota saja yang sibuk, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa, kayak desa Kertayasa ini juga manusia sekarang itu selalu disibukkan dengan berbagai macam rutinitas yang mayoritas adalah orientasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kehidupan dunia. Maka dengan kita masih bisa eksis berjamiah, itu adalah kenikmatan tersendiri bagi kita. Maka jangan dianggap remeh. Tanpa kita sadar Allah memberi nikmat kita lebih daripada yang lain kalau kita termasuk salah satu di antara orang yang masih bisa ikut jamiah. Itu dari sisi agama. Kenapa juga bisa dikatakan ini implementasi daripada aktualisasi amal beragama? Karena berjamiah kita bersilaturahim. Yang kedua, jelas di dalam silaturahim kita melalui jamiah ini, itu kita alhamdulillah di An-Nur ini, alhamdulillah dari dulu insya Allah ada gendu-gendu rasa melalui pengajian. Orang ketang geladak-geladuk bu apa, intinya ana saling
Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan tentang sesuatu yang hak, mengingatkan sesuatu tentang kesabaran. Kesabaran jalani urip. Di dalam jamiahan ini juga kita dilatih untuk peduli sosial. Ini juga ajaran agama. Nyatanya barusan tadi dibahas bagaimana kita sudah berpuluh-puluh tahun, insya Allah kita selalu berkontribusi dalam mengimplementasikan ajaran agama dengan bersedekah. Orang ketang sedekah rombongan. Korban gal tahun orang ketang korban jamiahan. Wis wallahu a'lam. Sapa ngerti jebule korbane jamiahan sing ikhlas ke sing malah sing diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Kon korban paling 2000 diterima aja salah. Cilikan ikhlas. Sing apik tak gede ya. Ikhlas. Tapi ini akan saya katakan karena kita berlatih di sini. Dan faktanya dengan berjamiah itu kita kemudian secara bersama-sama dipaksa untuk memikirkan urusan-urusan umat. Sampai gak dina kumpul lah kaitan apa-apa, ya orang pan mikiri umat. Paling yang ngobrol hari itu berlalu begitu saja, dan anak opini luget, anak udude ya tambah kerangket, tapi baru ya bubar karena ngobrol biasa. Tapi hari jamiahan orang ketang pacetane apa mbu apa, karena berjamiahan itu adalah komitmennya adalah baik, maka pemiki anak langgar bodoh umpamane ya dikanda kena, anak lingkungan kayang kurang kondusif ya diceritakan. Itulah berjamiah sebenarnya manfaatnya luar biasa. Kadang karena mayoritas manusia di antara kita masih banyak yang semua serba diorientasikan materi dan dunia, seolah-olah di jamiah itu lah jamiah urusan duit tok. Nah, berarti orang itu kadang menyampaikan sesuai dengan karakter dan niatnya masing-masing. Tapi yakinlah kata seperti itu sekalipun berjamiah itu lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya. Lalu neng lalu, insya Allah hari melu jamiahan itu ya paling ora sih ketemu kanca batir kan ngoten niku. Saminggu sapisa. Jadi insya Allah banyak sekali manfaatnya, apalagi menawi mirsani dawe Kanjeng Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru amila biha ila yaumil qiyamah. Sapa wonge kang buka dalan apik, kemudian ana sing gelem melu, insya Allah sing buka dalan apik mau oleh pahalane dheweke buka dalan kesaenan, oleh pahala juga dari wong sing melu kesaenan tanpa mengurangi pahala sing melu mau. Maka bersyukurlah umpamanya para pendahulu-pendahulu kita yang telah membuka jalan bagi kita sehingga masih hari ini ada jamiahan malam Ahad. Ini malam Ahad udah lama banget. Dulunya mungkin nggak malam Ahad ya, kita lupa. Malam Jumat ini sekali malam Ahad, luar biasa. Kontak ganti pengurus itu lumrah ya, ini kayak bendahara nih yang kayak hari bisa jadi diganti. Mengapa sih hari kayak gini memang lagi belum ngurusi? Karena lah kebengkok besti. Ya. Karena lah bukannya hari panurusan jamiahan kayak gini pan jalur ganti ngomong iya bengkok sing sedober. Ki sing bengkok sedober. Ki pimen ki panggo bendahara jamiahan malam Ahad. Padahal kalau kita mau menghidupkan budaya warisan para nenek moyang kita, semestinya hal kayak gini itu semuanya terurus. Sebab hari nyong rewana ceritanya wong tua, bu bener bu ora ya. Karena wong tuanya ya sebagian pada mati.
Desa kuwi zaman kuna lho. Zaman kuna, makuna. Zaman kuna aku urung anak, makuna mamane nyem durung anak. Ya, kuna makuna. Itu desa ku asline bengkok komplit asline. Karena memang negara ini berdiri atas dasar sokongan masyarakat itu sendiri. Maka yang anak bengkok dari zaman kuna, anak bengkok dulu, anak bengkok apa itu komplit sebenarnya. Tapi mbuh tadi kemudian mengalami reduksi yang macam-macam, nganti lebih biasa iki ora dene bengkok ya. Padahal zaman kuna makuna itu ya anak, guru be anak karena apa? Dulu semua serba berjuang. Jadi dulu serba perjuangan, jadi wong sing gelem mulang lah bayarane ya dicadangi ora ketang sabau. Gue maksudnya guru-guru sih memang berjuang di tengah masyarakat karena zaman dulu semua berangkat dari seperti itu. Lah sing umpamane ustaz ya anak apa de prae pokoknya ulah lah pokoknya ustaz lah pokoknya lah terus pripun. Untuk ustaz itu orientasinya gitu karena bengkok para kiai, para ulama, para lebih orientasinya ya bisa memberikan manfaat sebisa-bisa. Jadi lah sampean niku sing dadi warga masyarakat ini baru saya lihat dari sisi agama, belum dari sisi sosial kemasyarakatan. Coba desa Latu disepi kena ajanana kegiatan jamiahan apa-apa nyacak kok. Lenger. Karena mohon maaf, ini negara berdiri itu berawal dari jamiahan, pasti berawal dari jamiahan. Jangan salah, berawal dari kumpul jamiah. Itu negara ini berdiri. Kayak Dr. Andes Muhammad Hatta, jamiahannya di Belanda. Ya, kuliah di Belanda sih. Jamiahan ketemu antar mahasiswa di Belanda. Kayak Haji Umar Said Cokro-Minoto, jamiahannya di Surabaya. Belum ulama-ulama tak asli berjamiahan membahas masalah negara. Walaupun pemerintahan kita sudah mapan 78 tahun Indonesia merdeka, seolah-olah semuanya sudah diatur oleh pemerintah dengan segala departemen pemerintahnya sudah komplit didukung dananya. Tetap dari masyarakat orang nyokong dengan gotong royong mereka dalam berbagai macam segi, negara tetap keteteran. Itu fakta hari ini. Pendidikan kita, ini saya cerita pendidikan. Pendidikan kita itu APBN-nya itu mengakses dana paling besar pendidikan kita. Yang gue gaji dosen, gue gaji guru, gue bangun sekolah itu paling besar. Tapi dari wong-wong swasta kayak yang sampan kabeh orang bantu mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita tetap bodoh. Kenapa? Karena pendidikan yang real itu justru di masyarakat. Makanya kalau diceritakan orang Australia yang negaranya sudah maju, di sana itu guru itu lebih khawatir. Ketika anak-anak mereka itu tidak bisa baca tulis atau tidak bisa ilmu matematika, mereka tidak khawatir sama sekali. Di Australia. Tapi mereka kan lebih khawatir ketika anak-anak mereka tidak bisa antri gitu. Kalau di sini kan tidak. Anaknya udah sekolah kamu orang bisa dulu, orang bisa maca, orang bisa matematika. Oh khawatir sekali di sini. Dilawan les sore. Kalau di Australia itu mereka kan lebih khawatir ketika melihat anak didik mereka nggak bisa antri. Gitu. Kenapa? Karena dalam antri itu banyak ilmu yang telah diserap oleh seorang anak didik. Kesabarannya berarti tadi, unggah-ungguh tata keramanya berarti tertib. Itu dalam ilmu antri. Tapi kalau masalah genjot orang bisa matematika 3 bulan tidur selesai. Nah, jamiah ini adalah perangkat lain swadaya masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas, bukan hanya politik, ekonomi, budaya, pengetahuan dan pendidikan di tengah-tengah masyarakat.
Karena apa? Dengan berjamiah kita juga diajari tentang namanya ilmu sosiologi, cara berinteraksi dengan tangga, dengan dulur, dengan kanca, dengan lingkungan, itu jamiahan. Makanya wong pinter hebat, pinter sekolahnya dhuwur, gelarnya rembel, nyacak, tidak bisa bersosialisasi, ilmunya saya katakan muspro. Tapi dengan sering jamiah, ngerti, mendengar, oh kehidupan masyarakat saya seperti itu. Makanya saya alhamdulillah. Makanya mestinya semua tokoh masyarakat baik formal maupun tidak formal mestinya harus berjamiah. Mulai lurah, sekretaris desa, pamong-pamong, kudune para aktivis jamiah. Ya jadi ngerti tiap hari minimal seminggu-minggunya ketemu karo masyarakat. Itu masalah, makanya hebat ya Komandan Linmas. Ya kayak sojok ya, kayak luwih jenderal ya. Komandan Linmas. Oh, semuanya terang dinas. Yang penting hari terang statusnya jago bro, ayo. Pokoknya dipantau itu ceria selalu lah. Dipantau ceria selalu. Kan ya biasanya ya. Dan lokasi satu siap ya. Luar biasa. Ini memang harus begini. Karena apa? Dengan berjamiah seperti ini ya, insya Allah lah kita akan menjadi lebih dewasa. Makanya kayak saya itu dewasa sebelum umurnya sebenarnya. Sebab saya berjamiah sejak saya kecil itu. Sejak saya bujangan itu udah jamiahan gitu. Jadi alhamdulillah itu betul-betul memberikan satu output yang luar biasa dalam pembentukan karakter saya, itu yang saya rasakan gitu. Jadi alhamdulillah ketemu wong ya biasa. Kan biasa sih, ya biasa ketemu ana wong sing wangkot, ana wong sing raine ketemu wong elemen digebet. Ya macam-macam, tapi karena alhamdulillah ketemu alhamdulillah. Jadi saya katakan bahwa Bapak semuanya ini termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Di sisi lain mungkin ada orang yang sebenarnya pengen berkumpul-kumpul, tapi karena satu dan lain orang bisa sama sekali. Dia anak-anak kayak itu kan malah senang, kasihan deh loh. Lah sampean umpamane seminggu sepisan dari dipengena bisa. Jangkrik bos, ngora kuat bos. Ya makanya jaga kesan Gus pisan bae. Jadi sepisan bae seminggu umpamane minimal 1 kali. Jadi biar kita itu ada manfaatnya, umurnya dipengena lah. Dipengena. Karena saya bolak-balik sering menyampaikan waktu itu yang mengatur kita. Termasuk kegiatan kita itu ya yang ngatur kita. Jadi dan itu memang nyata seperti itu. Kegiatan itu yang ngatur kita, wong kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis kowe esa dina, esa mingguan apa pitung dina karepmu panggo apa? Hari panggo blandreng terus nggo ora sempat ya ora mana sempat. Tapi di sana menit nyempatena sawengi malam Ahad melu mingguan ya kok sempat. Itu memang begitu. Awalnya memang mungkin perlu penekanan-penekanan tertentu. Tapi kalau sudah kulino ya sudah. Kesela kayak apa, padeta kayak apa, kadang wong kulino ya dilalai digampangkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu keadaan kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya. Begitu pula berlaku bagi personal. Sampai pengen kayak wong-wong kayak kanca batin terus bisa kayak jamiah, ya harus dirubah. Yang pengen ikut jamiahan. Oh kendalanya di apa? Oh kendalanya di uang umpamanya, ya insya Allah nanti dimudahkan. Karena ada kemauan. Sebab ketika ada kemauan berarti pemikiran kita juga dipacu. Ketika pemikiran dipacu, usahanya kemudian dilakukan. Ya akhirnya kelakon. Insya Allah Gusti Allah akan selalu memudahkan setiap niat baik yang diikuti dengan usaha baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Jadi tetaplah eksis ya. Aku ya bismillah lah. Cuma ada Jumahan itu loh. Sabtu ya Sabtunan, ya Ahad ya Ahad. Nyatanya surip kok ya. Nyatanya surip. Senin lah.
Ya begitu. Apakah saya tidak punya aktivitas lain? Punya banyak aktivitas saya. Tapi kalau sudah dibentuk ya sudah. Suplemen maning ya wis lah bismillah nyatane urip. Jadi urusan esok masang listrik ya ora masalah Mas Bambang. Esok iki ya kan jaminan malah mahal. Kayak kue kayak komandane ya kayak kue kan. Kayak esok ngendi kayak kue. Esok hari mana minggu ajak lanen ajak luwih jam sana. Ya, supaya kita dikategorikan sebagai pembuka jalan kebaikan. Insya Allah apa manika membuka jalan kebaikan. Neng dunia ki setan katon guna setan dia akan dapat pengikut. Apa maning membuka jalan kebaikan. Penipu itu jelas-jelas penipu. Anggotanya sing melu akeh kelompok penipu. Kenapa? Ya karena ini dunia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tetap ada di zona-zona yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah dan merupakan daripada ajaran-ajaran agama yang kita imani, yaitu dinul Islam rahmatan lil alamin. Cobalah Jamiah anak itu negara majunya itu lambat. Marilah Jamiah anak kuna negara majunya lambat. Titelanan orang sama percaya desa sing suwung. Pengkerangan dan tidak bisa. Desa sing suwung lah Jamiahan lah kumpulan apa mesti desanya mesti terbelakang. Itu pasti. Sampai kita bisa nilai sekarang. Mari kita ke gunung, ke daerah-daerah kayak Bumi Jawa, desanya lebih maju daripada kita. Kenapa? Di sana itu pertemuan warga rutin. Makanya kalau zaman dulu itu kalau umumnya desa karena kemudian urung akeh santri ya, maka pemerintahan kita itu ada istilah pertemuan selapanan. Ana pertemuan itu dalam rangka ana jamiah ku bahasa Inggris guys. Jamiah ku artinya kumpulan. Nah iku ya. Kumpulan. Nah itu umpamanya ana desa rembuk warga langka, kumpulan warga langka, pertemuan warga langka ya. Menune lagune ndas lho. Untungnya ana jamiah. Mana pertemuan RT. Pertemuan RT langka ya wis. Makanya berjamiah lah ya. La islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imamah wala imamata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Rumusnya kowe. Islam itu tidak akan eksis dari laka kumpulan. Ya kumpulan pengajian, ya kumpulan macam-macam ya. Oh Islam orang jaya. Wala jama'ata illa bil imamah, tapi harus ana kumpulan kayak dia. Kudu ana sing dadi arep. Iku lho. Anak kumpulan Goldina lah jadi Arab, kowe moci pinggir dalan, kowe berarti pose li karsan. Lah pimpinane nang kana. Awas, ring kono. Anak Jatilawan siu oleh gitu loh. Anak Gambuan siu oleh, anak dibayar oleh lah pimpinane sih. Ya kumpulan apa? Isto oke anak kumpulan Makanya harus anak kumpulan, dari pengen anak manfaatnya sing lebih baik ya kudu anak imamah, anak kepemimpinan, anak kepengurusan. Nah di sini di Jamiah juga alhamdulillah anak kepemimpinan, anak pengurusan, anak ketua, anak sekretaris, anak bendahara. Motivator. Nah kalau misalnya anak kepengurusan, anak kepemimpinan, wala imamata ila bil imaroh. Nah, harus ada aturan yang disepakati. Gue baru ada kumpulan jamiah, jamiah desa, jamiah apa? Anak imaroh, anak aturan yang disepakati bersama. Oh di jamiah Anur malam Ahad disepakati sehingga tiba kasih selawewu, ya ditaati gitu loh. Sebab wala imarotan illa bito'ah. Aturan akan tinggal aturan kalau tidak ada yang menaati. Kayak Indonesia, ini berdasarkan penelitian tuh. Indonesia itu negara dengan paling banyak aturannya itu. Dalam filosofi ilmu pemerintahan, semakin satu negara atau sistem pemerintahan paling banyak aturannya berarti negara itu belum maju. Jadi semakin satu negara aturannya semakin banyak, itu berarti menunjukkan bahwa para penduduk di negara itu belum maju secara peradaban.
Sebab apa-apa serba diatur. Tapi kalau sudah bisa mengatur dirinya sendiri, jadi dulu di Jawa, tepatnya di Jepara, itu ada satu kerajaan namanya Kerajaan Kalingga. Ratunya namanya Ratu Sima. Ya, di Kerajaan Kalingga itu, ya itu samalah kalau di zaman kerajaan itu, sing dadi itu adalah aturan raja. Jadi ketika raja udah bilang tidak boleh seperti ini, masyarakat jangan tahu semua omongan itu sudah akan taat semua. Orang tertulis. Makanya hari sahabat pirsani, sing paling sering ngeyel-ngeyelan apa? Ya para sarjana hukum. Menurut pasal ini, sesuai dengan ayat ini, wah, apa mana dari KUHP, Kitab Hukum Acara. Caranya ngomong diatur, ya sudah, repot rapal-rapalan pasal kok barang dipraktekkan atau bullshit ya. Nah, maka semakin banyak negara di dalam negara itu banyak aturannya, itu menunjukkan negara itu belum peradabannya belum bagus. Nah, zaman Ratu Sima itu ada satu yang sangat monumental, yaitu keadilannya si ratu, sehingga dengan mengatakan poker wong sing konangan nyolong terbukti makurat dia melakukan pencurian tangannya ditugel. Cuma orang sabdane ratu. Zaman Ratu Sima di Jepara itu. Komandane ndalah jagung 5 dina 5 bengi pinggir dalan. Lah apa jagung? Walaupun orang dijaga. Karena semua takut gitu loh. Sudah patuh. Makanya aturannya pirang-pirang tertulis ini itu karena aturan akan tinggal aturan. Kalau wala imarota illa bita'ah, aturannya ada tapi ketaatannya yang tidak ada, ya sudah mus bro. Sama tahu urus ngarannya samsat apa orang? Samsat singkatan apa sih? Sistem administrasi satu atap, pelayanan itu wajib motor dilarang pungli, tulisannya gede, nganggo spanduk di mana-mana. Tapi prakteknya, karena apa? Aturannya jelas. Barang siapa yang menarik uang bukan peruntukannya akan diberi aturannya. Dan orang ditaati akan berjalan sebagaimana biasa saja. Jadi bukan peradaban yang terbentuk di hati mereka, tapi aturan yang digede-gedekan. Pajak lah, KTP-nya seket, aturan apa? Orang tertulis tapi nyata itu loh. Jadi itu berlaku itu. Hal-hal yang demikian itu bisa berlaku, berjalan, bisa dipatuhi kalau kemudian orang-orangnya itu kemudian secara attitude perilakunya terbentuk oleh tarbiyah yang benar. Ya, itu seperti itu. Jamiah itu membentuk jamiah secara tidak langsung. Makanya jangan anggap enteng berjamiah. Negara itu akan cepat hancur kalau kemudian masyarakatnya tidak nyokong dengan swadaya apapun yang mereka lakukan yang baik. Ya pendidikan, ya ekonomi, ya macam-macam, negara hancur. Sebab mengapa negara bikin pemerintahan ini sebenarnya untuk membantu. Ya, membantu karomen tertib. Makanya Ibnu Taimiyah wong garis keras ke Ibnu Taimiyah. Sak buruk-buruk ke satu komunitas bangsa negara itu tetap luwih apik anak pemimpinnya timbang laka pemimpinnya. Sebab baru laka pemimpinnya anaknya tukaran dewek. Itu seperti itu. Maka mari dari berjamiah yang sangat lokal ini kita belajar banyak hal agar masing-masing pribadi-pribadi di antara kita itu kemudian terbentuk menjadi orang-orang yang berperadaban, yang lebih personal lagi manfaatnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan berjamiah minimal kita tahu bersosialisasi, dapat manfaatnya dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat? Ya alhamdulillah ketiban. Kemudian ahli kubur kita ya ditambahi doman akan capatir melalui tahlilan.
Maceti ta sak kuasane ya. Sing anak bae sing laka ya ora usah dianak-anakno. Laka sih ya sing anak bae. Jadi itu supaya kita kembali merefresh daripada semangat kita berjamiah yang insya Allah lebih banyak manfaatnya. Apa malah mingguan satu keren bro ya. Keren. Mingguan kira apa Ustaz satu sampai dididih siake sing di bawah satu gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, sisi penyemangat bagi diri kita. Ya, satu seminggu wah luar biasa. Jadi ini menjadi penyemangat saja, jadi jangan orientasi utama, karena kalau sudah orientasi utama akhirnya hal-hal yang positif lainnya kita tidak memikirkan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi dari kami yang katanya selaku pembina, ya mudah-mudahan ya ini karena baru pertama silahkan disosialisasikan lagi ya. Monggo, wong jamiah di Kertajaya itu kan banyak banget. Ini di epicentrum An-Nur namanya malam Ahad ya. Di sini di Al-Ikhlas ada malam Jumat. Di Baitul Karomah ada malam Senin. Dan mungkin di sana ada lagi kan? Ada lagi di Tanglok ya ada rupanya malam apa? Malam Selasa. Malam apa lagi? Di sini di Klaban saya sendiri ada lagi itu malam Sabtu. Ya juga baru mulai baru 3. Kemudian malam Jumat juga ada. Ini banyak sekali lah silahkan ya. Melu mana yang penting sampai iso ngaya ini ya alhamdulillah niku. Nek mboten ya minimal derek lah. Aja nganti sak minggu blas sampai melu jamiah siji-siji ya logo umure pada benteng. Karena umur itu kan ibarat logat. Dari seorang ngasih karena jamiah anak duwite ya ngomong anak sing pada ngasih nyong jamiahan ben aja logo ya, jadi minimal 1 minggu ada tempat bersosialisasi biar tidak kuper-kuper amat gitu loh. Apalagi makanya saya selalu menganjurkan di jamiah-jamiah itu kalau bisa dikasih ngaji itu loh, jadi anak plusnya lagi kasih tahlil dikasih ngaji gitu. Ngajine ya apa mbok apa usate sapa mbok sapa sing penting ana ngajine ngoten niku. Maka dengan sampean request ngajine diwarai bacaan-bacaan salat ya monggo request kemarin medene ben kok iso nuturi bacaan-bacaan salat bareng. Jadi mumpung isih urip ning alam dunya sadurunge mati. Sebab anane wong menyesal sawise mati kowe ora disesalna nalika isih urip. Jadi aja dong wis mati njaluk urip maning. Mumpung isih urip yo wis dienggo umure semaksimal mungkin nggo mobat mabit sing ana manfaate niati ibadah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah hasil maksud Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini ya khusus motivasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jamiah tahlil Ahad bisa eksis istiqomah syukur tansah nambah anggotane mbok silih berganti orang sing penting selalu eksis nambah menumpai ini orang ana melu liyane maneh wis terus gitu terus sampai dina kiamat Allahumma amin. Sampai dina kiamat. Nyatane alhamdulillah ya kita sesepuh kita kan sudah pada tidak ada. Terakhir yang kemarin Kiai Sutro. Ya ternyata ya nanti insyaallah ada lagi sampai kok sampan nyong kabus pada laka muga-muga anak putune juri terus begitu. Sirkulasinya seperti itu. Dan ini yang kita harapkan artinya apa yang telah kita rintis kemudian bisa diikuti oleh generasi-generasi sesudah kita. Sampan aja bayang Madinah Kiai Syekh Jamian iki lho. Sampan pirsani to lare-larene model lare-larene sampan iku. Saiki apa seneng kumpul-kumpul sing apik-apik konten iki. Suara pati seneng karena apa? Dengan HP saja mereka sudah nyaman. Ya jeno. Anak-anaknya sampean putu-putune, ya ora perlu kaya piye. Karo HP wis nyaman, jam-jaman tengarinan nganti wengi wis nyaman. Lah terus sing panerusna sapa di sampean yo mulai ora ngajak-ngajak ngoten iki. Ah kemudian jamiah tuwek-tuwek, saiki kudune nemen ora masalah.
Sebab jamiah bocah-bocah saya hilang. Bocah-bocah selama ini gelem dijak jamiahan, orang gelem. Jamiahan remaja lah 14 anu biar ora umum. Musola anu ki jamiahan janome ora umum. Generasine tak juki ki bangsane. Ya si gelem jamiahan kuwi mbiyen. Ora produk rada lawas. Wangkring-wangkring ding. Lawas lah ya. Saiki bocah isi pada sekolah ikut jamiahan remaja ngono ya munine mohon maaf. Nyuwun sewu we amit Jamiah siapa? Ada dari yang mau. Itu bukan hanya di sini, di mana tempat, masya Allah. Mau ada kegiatan masjid musola betul para kegiatan pada Jadi dulu itu rata di Anur ada namanya Irman, Ikatan Remaja Musola Anur. Di Al-Hidayah situ ada namanya Prima, Persatuan Remaja Masjid Al-Hidayah. Di Sambyong ada namanya Nurul Fadilah. Di Lombang situ ada namanya Asyifa. Ya, di Badung juga ada, di sini juga ada namanya Irma Bapak Umum. Habis semuanya sekarang. Setiap kegiatan gak ada sama sekali. Karena mengapa saya tahu ya karena saya yang dolan bersama mereka. Yakin saya benar mau saya Hari ini di Irman, hari ini di Seladiru, di Primal, di sana di Badung, di Sampiong terus muter terus ora apa-apa waktu punya ya sinom juga jadi kayak orang awudele gitu kan. semangat temen lah. Iya jelas. Tapi karena semangat ya bagus orang tua senang. Nah, saya iki masya Allah pamaning ke jamiahan ngoten niku. Pamaning sing enom itu ape sungkan. Situasi ku logo dong pamaning janau gitu. Jadi ini harus dipikirkan oleh kita yang sekarang sudah jadi orang-orang tua supaya anak-anak kita itu selamat dari fitnah zaman yang semakin kesini wallahu a'lam akan seperti apa. Kita berharap anak-anak kita masih punya pengiwaton ingkang kencang. PP itu kan pengen wong tua. Sak tekane zaman edan. Kowe aja pada klalen kon pada cekelan waton sing kenceng waton kuwi agama. Bukti men carane aja nganti ujul. Sebab kumbuh zaman ngayong-ngayang apa niku wis mesti ngoten niku fitnah. Sing menang kok dajjal ngoten niku. Dari dajjal wis mudhun ya berarti dunia sorapan suwe repan kiamat. Ngoten niku. Yang sampean tandane ora uruh kiamat. Ganti wong berarti Harus kiamat ganti wong. Hari kiamat malah ora ganti wong lawas dienggo maning gitu loh. Hari kiamat niku artine wong-wong sing lawas kuwi ditangek namane urusane berarti wis etung-etungan. Mulai ana menungsa zamane rikala Nabi Adam sampai wong terakhir pan ditangekno kabeh. Etung-etungan. Lah makane putra-putri sampean kuwi muga-muga walaupun urip di zaman yang berbeda karena ajarannya sama mudah-mudahan orang padha ujul saking cekelan waton sing sebab menangi zamane edan aja muni zamane edan ora melu edan ora keduman sak bejane wong urip ning zaman edan itu yang sing duwe pengeling-eling marang pangeran ngoten niku. Makatan mugi-mugi manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Kawula minangka sekaligus sahibul bait niki sebagai pembukaan nyuwun gunging samudra pangasami menawi wonten hal-hal ingkang kurang berkenan lan perkara-perkara ingkang kurang prayogi wonten manah panjenengan sedaya sepindah malih kula nyuwun gunging samudra pangasami. Mekaten Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin.